Selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Dewan PKLU GPB. Saya dan PKLU GPB membaca Alkitab bersama dan renungan sesuai dengan SBU tanggal 8 Juli 2026. Sebelumnya, perkenalkan saya, nama Abraham Latoheru, anggota PKLU Jemaat GPB Jatipon, Bekasi. Bapak Ibu, Oma Opa, PKLU GPB di mana saja berada, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, ampunilah dan kasihanilah kami yang berdosa ini, agar kami layak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu dalam tuntunan Roh Kudus untuk kami lakukan dalam hidup beriman dan dalam keseharian. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam ini terambil dari kitab Amsal pasal 25 ayat 21 dan 22 yang menyatakan, "Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia air minum. Karena engkau akan membuatnya malu seperti menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas kebaikan itu kepadamu." Demikian pembacaan Alkitab. Renungan malam ini sesuai SBU bertemakan membalas dengan kebaikan. Dunia hari ini dipenuhi dengan ketegangan, konflik antar negara, ancaman perang global, krisis ekonomi, dan arus informasi yang penuh provokasi membuat manusia semakin mudah melihat yang lain sebagai musuh. Ketakutan akan masa depan, kenaikan harga, ketidakstabilan politik,
hingga ancaman perang dunia, mendorong banyak orang hidup dalam kewaspadaan yang berubah menjadi kecurigaan. Dalam situasi seperti ini, respon yang paling umum adalah bertahan, melawan, atau bahkan membalas. Amsal 25 ayat 21 dan 22 bukan sekedar nasihat moral, tetapi panggilan iman. Tuhan tidak meminta kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan yang melampaui logika manusia. Kebaikan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan rohani yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah dunia yang keras. Seringkali kita berpikir bahwa membalas adalah cara tepat untuk mempertahankan harga diri. Padahal, justru dengan membalas kita terjebak dalam lingkaran kebencian yang tidak berujung. Firman Tuhan mengajarkan bahwa ketika kita memilih berbuat baik kepada musuh, kita sedang membuka ruang bagi perubahan, baik dalam diri orang lain maupun dalam diri kita sendiri. Bara api yang disebutkan bukanlah hukuman, tetapi kesadaran yang bisa menggugah hati. Malam ini kita diingatkan untuk tidak mudah terpancing emosi, tidak menyebarkan kebencian, dan tetap menunjukkan empati bahkan kepada mereka yang berbeda atau menyakiti kita. Tahanlah diri kita dari keinginan untuk membalas dengan kata-kata yang menyakitkan. Pilihlah perdamaian daripada memperpanjang konflik. Tetaplah menolong meskipun pernah disakiti. Disitulah iman menjadi nyata ketika kita memilih kasih di tengah dunia yang penuh kebencian. Kita sedang menjadi saksi bahwa terang Tuhan masih hidup dan bekerja melalui kita. Percayalah, Tuhan melihat setiap kebaikan yang kita lakukan. Demikian renungan pada malam hari ini. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercelah, junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Sebelum kami mengakhiri program malam ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Mulia yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kembali lagi kami Oma Opa PKLU GPIB di mana saja berada, datang sujud di hadapan hadirat-Mu, seraya mengucapkan syukur dan terima kasih atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan, sehingga malam ini kami dapat bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang menguatkan iman percaya kami, agar kami hidup dalam kerendahan hati untuk menjadi teladan bagi generasi muda, anak-anak dan cucu cicit kami. Kami juga mau berdoa untuk Dewan PKLU GPIB agar Tuhan Yesus senantiasa memberi hikmat dan pengertian agar program ini boleh menjadi saluran berkat bagi sesama.
Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, agar Tuhan memberikan roh kejujuran dan ketaatan bagi pemimpin bangsa kami, agar rakyat kami hidup sejahtera dan damai. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah pembacaan dan perenungan firman Tuhan malam hari ini. Bapak, Ibu, Oma, Opa, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. PKLU tetap semangat, pelayanan hijau dan segar.